Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Rendra di Bisarah.id. Baik teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu spesial. Chef di samping saya ada Dr. Tirta. Oh, bukan ya? Siapanya Dr. Tirta? Mas? Bukan ya? Mas Tirta Persada. Oke, beliau ini kalau di profilnya ya, dia tulis di sosial medianya adalah penggiat anti riba dan siap perang melawan riba ya Mas ya. Masya Allah. Dan beliau ini dikenal kalau teman-teman sering cek ya statusnya adalah ya orang yang sering tune up ya, tune up PC maupun laptop dari yang lambat jadi cepet, yang cepet jadi cepet banget gitu kan. Dan bisa tune up jarak jauh juga ya Mas ya. Bahkan bisa sampai ke luar negeri pun bisa, melayani Australia, Belanda, bahkan sampai Amerika, New York juga bisa. Nah buat teman-teman silakan yang mungkin sekarang WFH laptopnya lambat ya kan, butuh di upgrade, butuh di tune up, silakan hubungin Tirta ini. Kemarin juga nomornya di sini ya. Oke Mas Tirta, kemarin habis saya lihat di postingannya Mas Sabtu tuh gitu kan, terus ramai banget tuh komennya gitu kan. Dan itu gimana ceritanya? Sebetulnya kenal sama Mas Sabtu itu udah lama, udah 3 tahun yang lalu Mas Sabtu itu udah pernah ke rumah saya. Sebetulnya dalam hati saya itu pengen di endorse lah tune up-nya sama Mas Sabtu 3 tahun yang lalu dulu. Udah punya doa itu ya? Iya. Harapan itu ya? Cuman saya ngerasa kayaknya belum saatnya. Memang waktu itu saya belum punya tim gitu. Jadi kalau sekarang alhamdulillah udah punya tim gitu tau. Nah jadi istilahnya pas habis Mas Sabtu ngendorse itu wah langsung permintaan dahsyat yang WA, yang DM, yang Facebook, waduh rame banget itu. Iya. Brutal. Kemarin juga tim Bisarah.id sempat sirkah juga bareng Mas Sabtu di kurs apa ya? Sirkah ya? Ikut sirkah ya namanya, membangun bisnis besar dan kuat dengan sirkah. Iya. Di tempat itu rame juga ternyata. Masya Allah. Dan memang kita lagi ngampanyekan untuk solusi tanpa riba lewat sirkah itu. Memang channel ini dibuat buat wadah teman-teman muslimpreneur. Yang mana saya waktu searching di YouTube itu jarang, ternyata nggak ada nih YouTube yang bahas tentang muslimpreneur. Nah ini pengen nyoba lah untuk apa ya? Ya muslimpreneur itu punya inspirasi lah. Kita muslim, kita juga nggak pakai riba tapi tetap bisa survive gitu. Nah pertanyaan pertama Mas nih buat Kang Tirta, kenapa sih? Apa namanya? Dapatnya apa sih? Dengan gencar-gencar ngomongin tentang anti riba gitu. Soalnya saya dulu korbannya. Korban teman-teman ternyata. Korban. Jadi kalau udah korban kan kalau punya hati nurani kan sebaiknya kan kita ngasih tahu orang lain ya toh, jangan lewat itu ya toh, jangan ambil jalan itu ya toh, pedih rasanya gitu toh. Nah kalau kita tipe yang main aman diem aja, saya pernah dapat dari kajian Ustadz Umar Mita Pak ya, yang katanya kalau ada satu kampung orang dolim dan ada satu orang soleh, yang kena azab duluan yang orang soleh dulu. Karena yang orang soleh ya main aman gitu toh, diem aja ya toh, nggak ngajak-ngajak yang lain ya toh, nggak ngasih tahu yang lain. Nah, jadi rusaknya dunia ini bukan hanya karena orang jahat ya. Iya, karena banyak orang diem, orang baik diem. Banyak orang baik diem tuh teman-teman. Sekarang mulai bersuara kita. Oke. Dulu korbannya korban apa Mas? Maksudnya gimana ceritanya kok bisa terjerat riba gitu? Memang karena belum tahu ya? Pertama belum tahu. Ya biasa toh kan saya kasih tahu ke teman-teman ada 2 kondisi di mana orang kena riba. Yang pertama pas bekerja, yang kedua pas berkeluarga. Itu pasti kena itu. Nah, pas bekerja kan punya duit lumayan nih atau masa buat jajan aja, investasilah ke apa kayak gitu. Nah mulai kena di situ. Kalau udah berkeluarga kan pengennya niatnya sayang ke anak istri, ngebeliin ini ya toh, paling cepat pakai apa ya toh. Nah ya paling cepat kalau rumah ya KPR, kalau mobil ya leasing. Nah kayak gitu. Jadi nah kalau nanti nggak diturutin,
nanti dibilangnya, oh suaminya nggak tanggung jawab, nggak sayang kayak gitu. Padahal maksudnya baik ya, keluarga ya. Iya, kayak gitu. Siap. Nah, di postingan Mas Tirta kemarin tuh saya sempat jangan nge-share tentang bagaimana ada dapat rumah tanpa riba itu loh. Bisa punya rumah tanpa riba, punya tulisan siapa itu? Oh, itu Abu Era Arafi apa ya dia? Iya. Jadi dia juga sebetulnya dia Kopas dia. Kalau itu kan kalau aslinya setahu saya itu dari siapa ya? Komikus itu siapa ya? Jadi dia itu kan punya dana berapa beli tanah dulu ya toh, nanti nabung lagi punya dana berapa dibangun lagi dibangun. Jadi apa sistemnya? Saya lupa. Jadi pertama punya duit, nabung dulu, mungkin nabung emas, terus jadiin tanah dulu, jadiin tanah, ya, terus lama-lama beli bangunannya sendiri, bangun sendiri lah ya. Materialnya dulu, beli materialnya dulu, terus nanti kalau udah siap baru dibangun kayak gitu. Jadi bertahap, istilahnya apa ya saya lupa itu. Ya, asal ada obsesi ada jalan ya. Ya mungkin untuk sebagian orang kelamaan mas gitu, setelah keburu tua kan kayak gitu ya. Mungkin salah satunya sifat tidak sabarnya itu tadi ya, atau tidak sabar. Kalau memang itu kelamaan ya mending gak usah bikin rumah, mending kalau saya sih ngekos aja atau kontrak. Atau kalau saya sendiri belum punya rumah ya toh, saya belum boleh keluar sama ibu saya. Sayang ibu ini soleh. Gitu. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin memang sekarang lagi berjuang riba, mungkin bisa sedikit sharing mas, gimana ceritanya dulu akhirnya udah gue memutuskan untuk hijrah nih. Padahal sebenarnya berat ya hijrah di riba itu kan gak semua orang bisa gitu. Berat banget. Jadi yang jelas pasti dimusuhi. Dimusuhi? Siapa yang musuhin mas? Keluarga enggak juga? Iya, keluarga iya, terus teman iya, karena kaget. Jadi taunya saya dulu kan istilahnya bahasa kasarnya begajulan lah kayak gitu lah. Ya setiap manusia punya masa lalu kelam lah kayak gitu toh. Cuman gara-gara hidayah riba itu saya ini nggak bener nih harus diperbaiki. Nah tapi memang luar biasa itu harus punya istilahnya harus niat yang bener-bener harus dilaksanain gitu. Jadi sampai ibu saya itu bilang, ibu atau bapak saya lupa, dikiranya saya ikut ajaran teroris. Waduh. Gitu. Jadi kan saya mulai ngaji di mana nih cerita mulai janggutan ya toh, mulai ke masjid ya toh, mulai celananya cingkrang kayak gitu toh. Saya ketawa enggak gimana ini cuma tuntunannya tak bilang gitu. Nah terus yang memang proses sih yang lucunya tuh pernah setelah berapa tahun dakwah anti riba di sosmed ya secara manual juga, ibu saya itu setelah setahun atau 2 tahun tuh lucu, habis pulang dari katanya ada pengajian di JIH, bilang gini, Tir tadi bagus loh ngajinya, keren tentang tema riba gitu. Saya kayak ketawa-ketawa. Saya manggil ibu saya kan nenek. Nek kemana aja? Saya kan di dalam rumah itu ada pintu kaca sebesar ini lah mas, lebih besar lagi. Itu saya pasang poster anti riba mas. Jadi 9 dosa dan bahaya riba. Besar itu. Nah jadi nek itu loh nek di pintu itu kemana aja? Tapi lagi. Jadi ya alhamdulillah ibu saya mulai paham dari ternyata lewat pengajian orang lain kayak gitu. Kadang emang dakwah itu bukan kalau kita yang ngomong ya sebagai anak, kadang ibu wah siapa lu kan, lu tahu bobrok-bobroknya gitu kan. Iya kayak gitu. Tapi ternyata hidayah itu kadang dari orang lain ya. Ya. Yang penting kita nyampein aja. Ya nyampein. Alhamdulillah juga dulu itu saudara saya ada yang kerja di asuransi, ada di bank. Saya gencar di sosmed, sempat saya kayak mention lah kayak gitu. Mungkin orang kan risih ya.
akhirnya nge-unfriend atau nge-block saya, tapi alhamdulillah nggak berapa lama resign dan mulai sadar kayak gitu. Masya Allah. Nah, jadi jadi saya gini, ini mohon maaf ya, saya punya temen yang saya rata-rata tahu kerjanya di mana. Kalau dia kerja di lembaga riba, saya pepet terus. Begitu. Nah, saya pepet terus. Nah, nggak risih tuh orang. Nah, jadi gini, maksudnya saya pepet dulu gini, Bo, kamu resign di WA gitu loh, maksudnya. Nah, ada, mohon maaf saya masa lalu kelam jadi punya mantan, ya toh. Mantan saya udah berkeluarga dan saya sudah berkeluarga, tapi saya cuma mengingatkan, Bo, ndang resign gitu loh. Nah, akhirnya resign. Yang penting nyampein aja, iya. Maksud saya tuh setidaknya saya nyari amal jariah di akhirat nanti gitu loh. Jadi maksud saya mungkin tadi ya teman-teman saya yang saya pepet tadi resign terus dapat pahala masuk surga, dan saya semisal besok amit-amit jangan sampai gitu toh nanti masuk neraka ada yang nolong saya gitu loh. Jadi bisa nyelamatin ya, jadi saya masuk surga karena diingatkan ini kayak gitu. Saya gencar di sosmed tuh karena ngerasa dulu masa lalunya cukup kelam sih, dalam arti ya banyak yang harus diberesin lah gitu. Jadi pelan-pelan. Kalau Mas Tirta ngelihat dakwah sosmed gimana? Dan tak lihat memang saya juga tertarik akhirnya wawancarai Mas Tirta karena postingan Mas Tirta sebenarnya gitu kan. Berarti berhasil sebenarnya sosmed. Dakwah lewat sosmed lebih bagus loh daripada dakwah manual kalau menurut saya. Manual tuh gimana? Manual tuh mulut ke mulut langsung gitu, istilahnya gitu. Mungkin banyak yang kesebar gitu. Jadi kalau di sosmed kita temennya ada 5.000. Sekali posting tak gitu toh, yang baca misalnya anggap aja yang baca loh ya 3.000 orang misalnya. Yang dapat hidayah 1.000 aja. Wah, alhamdulillah banget itu toh. Udah dapat amal jariah terus MLM tuh. Nah saya makanya ngambil jalan gampang dari sosmed aja, karena kita nggak perlu jauh-jauh ke orangnya, nggak perlu, intinya yang makan waktu dan biaya lah. Kalau pakai sosmed kan cuma pakai wifi di rumah ya toh wis sudah selesai gitu toh. Share aja gitu toh. Terus yang penting konsisten gitu. Mantap. Ya, buat teman-teman jangan lupa follow akunnya @friend ya. Banyak di Facebook ya. Di IG ada. Di IG juga ada. IG ada. Dua-duanya sama kok. Tirta Persada. Kalau di IG itu lebih mulai ke usaha. Kalau di Facebook ya toh dakwah politik. Senang-senang ya toh. Siap. Oke, tadi ngomongin tentang riba. Sekarang saya pengen ngomongin tentang tune up. Ya, menarik nih kan. Kalau di tune up tuh diapain sih sebenarnya? Kalau laptop komputer itu tujuannya tuh buat apa sih sebenarnya? Jadi tune up itu gini. Orang tuh kan butuh sesuatu yang baru ya. Kalau pekerjaan komputer itu paling terdengar paling umum di kuping adalah install ulang. Oke, iya. Toh. Nah, dikiranya orang install ulang dengan tune up sama. Oh, beda. Beda gitu. Jadi kalau orang misalnya, "Mas, laptop ku lemot, komputerku lemot." Solusinya masih install ulang kan? Bukan. Install ulang itu solusi terakhir kalau memang benar-benar harus install ulang kayak gitu, harus dicek dulu semuanya. Nah, tune up itu saya mencari kata apa sih yang menjual gitu toh. Akhirnya ketemu kata tune up tadi ya toh. Namanya ke Inggris-Inggrisan lah gitu. Kayak gitu. Terus kelihatannya bagus nih gitu toh. Nah, berhasil. Dan jadi saya itu sebenarnya program tune up saya sebenarnya kan saya usaha tuh dari tahun 2000. Nah, tiap komputer atau laptop yang dari tempat saya itu sudah saya setting kenceng. Nah, jadi setiap orang atau orang yang bisa install istilahnya
hampir setiap orang bisa install, tapi belum tentu tahu rahasia settingannya, gitu aja. Oke, kuncinya di rahasia settingan. Tuh. Jadi di sistem operasi Windows dan Android itu bisa diotak-atik. Jadi mau dikencengin apa dilambatin bisa. Semuanya itu. Semuanya. Kalau ini OS ini apa namanya? Mac nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya soalnya nggak pernah megang Mac. Cuma itu aja sih. Larang. Susah diulik. Pernah sih yang Mac itu ganti RAM-nya, ganti hard disk-nya, kayak gitu, nginstal OS-nya pernah. Cuman saya lihat apa yang mau diapain dari itu. Mungkin tanya teman kita Raisa, tahu Raisa nggak? Raisa Lasercom. Ya, itu juga sekarang lagi bikin pelatihan untuk ini lebih memperbaiki iPhone gitu-gitu sih. Nah, kalau saya lihat dari dulu nggak ada settingan-settingan tersembunyi untuk berbau Apple tuh nggak ada. Emang sudah disetting dari sana. Ya, udah disetting dari sana. Nah, jadi makanya di TuneUp itu memaksimalkan potensi tersembunyi gitu. Jadi sebenarnya komputer atau ini itu bisa dimaksimalin ya. Ya. Cuma ada efek samping nggak sih dari kalau orang kan kalau makan doping dia kuat gitu. Ini dimaksimalin nanti jebol atau gimana? Untuk sampai saat ini efek sampingnya tidak ada. Tambah cepat itu ya? Tambah cepat. Nah, sebetulnya efek sampingnya ada sih. Jadi kalau orang udah terbiasa kenceng, terus megang laptop yang lain yang lemot, ya atau di emosi, ya toh. Itu efek sampingnya di situ. Efek samping. Iya. Oke. Dan ternyata teman-teman Mas Tirta ini bisa tune up jarak jauh ya. Bahkan sampai New York Amerika sana juga bisa di tune up. Asal ada online ya. Pokoknya terkesambung internet. Ya bisa kita setting dari sini dari Jogja gitu. Keren sekarang teknologi itu makin keren. Jadi jualan dari Jogja bisa sampai ke Amerika. Nah, ini salah satu peluang bisnis luar biasa nih. Kita doain teman kita Muslimpreneur Mas Tirta ini biar bisa tune up-nya ini bisa ya mendunia. Amin. Waduh. Satu rumah satu tune up. Harus gitu ya. Isinya Iya memang gitu. Jangan sampai nggak di tune up. Saya tuh malah dulu pas awal-awal usaha komputer tuh punya visi dan misi gini loh. Kalau bisa yang kenal saya itu pokoknya nyebut Tirta mesti berbau komputer. Wah gitu. Jadi nge-brandingnya kayak gitu. Dokter ya. Soalnya kalau sekarang itu kenal Tirta itu dokter gitu, yang bayar. Ya dokter Tirta, saya mention ya. Siapa tahu saya subscribe saya. Gitu. Soalnya dokter Tirta kan juga Jogja juga. Oh iya, Jogja juga. Cuma saya apalah saya itu channel saya kan. Iya, itu menarik tentang tune up itu teman-teman. Jadi kalau di era WFH sekarang yang ngomongin tentang peluang usaha ya. Jadi itu memang salah satu kebutuhannya adalah komputer ya. Di rumah itu pasti butuh komputer dan yang paling nyebelin itu ketika kita dapat komputer nih lambat nih. Ya kan. Sebenarnya masih bisa dimaksimalin tapi kita nggak tahu nyetingnya dan lain sebagainya. Dan insyaallah Bang Tirta ini bisa bantu teman-teman untuk tune up jarak jauh sekalipun ya. Teman-teman ada di Manado, di Makassar, di Papua ya, sampai ke Amerika sana ya, Australia. Mana? Belanda pernah ya? Belanda. Wah. Bisa di tune up teman-teman. Oke, berarti dokter Tirta lagi. Kang Tirta komputer gitu. Dokter, tapi dokter laptop. Dokter PC ya, dokter PC. Apalagi nih yang bisa dimaksimalin apa ya dari laptop kita sebenarnya untuk bisa di HP juga bisa ya berarti ya? Ya yang Android ya. Android bisa ya. Itu. Jadi kalau kayak laptop atau PC yang tune up jarak jauh tadi itu kita setting tune up untuk istilah memaksimalkan si softwarenya atau sistem operasinya. Nah sebetulnya kalau dilihat dari spek PC-nya atau laptopnya itu masih banyak yang bisa ditingkatkan dari segi hardware. Nah, itu jadi kalau untuk tune up jarak jauh, jadi kita bilang ini sebetulnya masih banyak yang bisa dioptimalkan, tapi harus upgrade sesuatu. Nah,
Tapi keren loh Mas. Saya kalau sebagai marketers ya. Jadi Tune Up ini adalah satu produk jasa baru sebenarnya. Enggak baru sebenarnya. Enggak baru. Cuma memang di era pandemi ini bisa jadi peluang yang sangat Ya, dahsyat. alhamdulillah tuh jadi ramai banget. Dan sebetulnya kalau saya lihat, kayaknya saya yang mempopulerkan pertama kali. Oh gitu ya. Ya. Dan makanya ya itu rahasia perusahaannya kita tahan. Wah, itu dia teman-teman. Memang ada rahasianya untuk setting-setting ini. Dan nah itu yang mahal tuh setting-settingnya. Dan jenengan belajar dari SMP ya, ngulik-ngulik SMP, ya SMP kelas 3. Udah. Kenapa suka ngulik komputer dari SMP itu? Jadi dulu itu gini, tahu zaman disket yang masih besar? Oke, iya. Kelihatan umurnya kan. Saya masih 18. 18. Nah itu, jadi ngelihat ada komputer bisa nyimpen data di disket, terus bisa main game dari disket tuh menurut saya itu wow, awesome gitu loh. Jadi kita bisa tulis dibuka lagi gitu. Jadi itu menurut saya pemikirannya itu wow banget gitu loh. Saya dulu punya flash disk pertama kali tak kantongin terus. Iya. Itu udah kayak banget. Makanya. Nah itu. Nah, saking pengen punya komputer kan di SMP itu ada les seminggu sekali. Saya ikut seminggu 7 kali. Minggu juga ada gitu. Nah, ini emang passion banget nih. Nah itu sampai akhirnya sudah mulai bisa benerin virus. Dulu virus di disket ya toh, jadi tinggal di lab sampai malam kayak gitu. Untungnya gurunya nggak apa-apa, baik-baik gitu. Jadi saya sampai malam belajar situ nggak apa-apa. Jadi passionnya dari situ. Nah sempat terputus itu SMA, maksudnya terputus belajarnya karena tidak ada medianya. Nah tapi di situ ada tantangannya. Jadi gini, saya ada om saya yang sudah lama meninggal itu memberikan tantangan gini, Tirta kalau kamu bisa jadi nomor 1 di SMA pas keluarnya kayak gitu, saya kasih komputer. Nah padahal saya ngerasa yakinnya saya nggak lulus. Gitu. Karena kelas 1, kelas 2 oke lah saya masih juara 1 sampai 3 lah kayak gitu toh. Kelas 3-nya itu saya udah males banget, udah gak peduli, luweh gitu. Saya lebih fokus kerja sambilan. Dulu kerja sambilannya tuh taman bacaan, wartel. Oh kelihatan umurnya ya. Ada wartel, ada taman bacaan, komik-komik zaman kapan Tuh, itu mending pulang sekolah, nyambi langsung ke tempat kerjaan. Kadang sering bolosnya itu gitu. Jadi saya malah ngerasa paling nggak lulus, saya dah luweh lah dah gitu. Nah yang lucunya pas pengumuman itu bapak saya disuruh maju ke depan memberikan kata sambutan. Nah bapak saya kan bingung, loh kenapa saya ngasih kata sambutan? Loh anak jenengan yang nomor 1 di sini. Oh iya mana? Padahal aku ngerasanya nggak lulus lagi. Paling otaknya kan otak komputer itu tadi. Sering bolos. Tuh, saya juga punya asma, jadi bolos karena kerjaan sama karena sering sakit. Jadi udah hopeless banget lah maksudnya. Nah itu ternyata jadi nomor 1 lulusan tertinggi lah di SMA itu. Terus akhirnya kan om yang meninggal tadi itu ada di Medan, saya disuruh ke Medan untuk ambil komputernya. Nah saya di sana sempat mau dikuliahin sama om di Medan, kuliah di komputer juga, cuman saya masih cinta Jogja ya. Akhirnya pulang bawa komputer. Nah itu dulu komputernya monitor tabung gitu. Oh iya. Itu saya ingat banget itu masih Pentium 3 500, RAM-nya saya lupa itu. Hard disknya 4,3 giga. Windows berapa itu? Hah? 98. Waduh kelihatan umurnya. Habis itu Windows XP. Itu apal hard disknya 4,3 loh guys. Kasihan dulu ya. Nah itu mulai dari situ
mulai dari situ sebagai modal untuk usaha. Mulai usaha itu tahun 2000. Alhamdulillah selama kita sabar ya, istiqomah, diuji itu kuat atau enggaknya. Tahun 2003 alhamdulillah saya diberi suatu kesempatan sama Allah. Saya jadi juri ngerakit komputer 5 kampus. Tuh. Terus 2004 jadi instruktur perakitan 10 kampus. Masya Allah. Berarti emang bener itu Tirta komputer. PSD. Nah itu jadi dulu alhamdulillahnya diberikan momen itu untuk menunjukkan ke orang-orang yang meremehkan saya gitu loh. Jadi lulusan SMA, saya memang nggak kuliah ya, saya kuliah sebentar D1 nggak selesai. Bisa apa sih kayak gitu toh. Terus ibu saya sendiri, Tir, bawa kuliah ya toh, nanti bisa kerja kaya gitu loh. saya sebetulnya gini Mas, saya dari SMP kelas 3 sebetulnya membayar uang sekolah sendiri. Nah bapak ibu udah nggak ada, makanya saya waktu SMA kan kerja sambilan tadi itu. Nah mau disuruh kuliah duitnya dari mana? Nah terus pernah waktu 2003 itu pas lagi sesi istirahat lomba merakit komputer itu, saya ketemu ada tetangga belakang. Pernyataannya cukup menyakitkan, tapi sebagai cambuk saya sih. Ini lucu. Jadi, loh, kamu ngapain di sini? Gitu kan bapaknya tuh bilang, oh saya ini Pak ada acara ini lomba perakitan komputer. Loh, kamu jadi apanya? Oh saya jadi jurinya. Loh, kamu kan nggak kuliah. Nah, untungnya saya langsung punya skakmat. Tapi maaf Pak, anak Bapak jadi peserta saya. Mari Pak. Iya. Ya, jadi teman-teman yang masih muda-muda harus punya prestasi walaupun mungkin memang keadaan yang bikin gak kuliah ya. Iya. Tapi teman-teman tetap harus semangat untuk nyari cita-citanya. Ya. Oke, terakhir Bang Tirta. Jadi kan Bang Tirta ini juga jual beli komputer ya? Jual. Nah, jadi silakan teman-teman kalau yang mau beli komputer bisa pesan ke Bang Tirta. Memang tidak ready stock ya. Bisa pesan dulu tapi bisa di spek apapun bisa lah. Ya, pelanggan saya kebanyakan anak-anak UI, anak arsitek UI. Jadi spek-spek untuk teknik dan gaming sama lah mirip. Nah, itu menarik Mas. Kalau di ilmu marketing itu ada ilmu positioning. Jadi misalnya ada tuh kalau di Jogja itu Alana, itu apartemen yang isinya dokter semua tuh. Nah, jadi memang kalau di positioning itu bisa nih bikin nih, ini memang buat menyediakan jual komputer spek untuk arsitek. Nah, itu di blow up terus tuh. Dan biasanya kalau kita yang blow up branding kita jadi nomor 1 tuh menangan. Ini kalau mau beli yang spek buat arsitek nih, pasti speknya kan yang bagus tuh arsitek. Nah, ke Bang Tirta aja gitu. Oke, thank you teman-teman di acara yang keren ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya di Muslimpreneur. Mudah-mudahan teman-teman bukan hanya terinspirasi dari sini, bisa mendapat hikmahnya dan juga bisa menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah didapat ini ke orang lain ya. Intinya nanti jadi amal jariah buat kita semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.